melayang jauh. Oh iya, melayang jauh. Oke. Bagus lagi. Pas berhenti semua. Aku capek. Aku tuh capek. Bukan kamu aja. Aku tuh capek. Tahu nggak? Tapi AI itu walaupun dia memberikan empati berupa kata-kata, tapi membuat kita kayak oke. Masa dimengerti ya? Daripada si dia yang nggak peka-peka. Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, Kan menjawab salam iya, itu iya. wajib. Kita jawab nggak? Boleh? Oke, ulang. Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Nah, hari ini aku membuat video. Aku? Nggak kami. Sabar. Oke. Nah, aku ini udah ditemani oleh teman-temanku yang cantik ini akan membuat video mengenai apa itu ya? Mengenai tentang AI. Nah, pasti kalian udah familiar banget tentang AI kan, apalagi yang Gen Z dan sekarang udah Gen Alpha. Nah, apa ya? Nah, kita ini di sini akan mau membandingkan AI yang kita pernah gunakan sama ada satu AI nih. Penasaran nggak ya? Jujur nggak? Oke. Harus penasaran ya guys, kalau penasaran video ini nggak akan jadi. Iya. Betul. Nah, jadi biasa kan yang kita tahu AI ini kan banyak ya. Ada GPT, ada Gemini, ada Copilot, terus ada Blackbox, dan masih banyak lagi. Nah, aku nih mau tahu dulu nih ke teman-teman semua, AI yang biasa kalian sering pakai dan biasanya tuh pakainya tuh buat apa aja, yang kayak favorit gitu di antara AI yang lain tuh apa? Mungkin bisa Faila dulu. Kalau aku biasanya suka pakai Gemini, GPT aja sih. Kadang meta AI yang di kayak WhatsApp gitu. Cuman emang jarang banget dipakai. Nah, itu biasanya pakai AI itu untuk apa aja? Mungkin apakah dipakai untuk tugas atau curhat? Mungkin curhat tentang kehidupan atau cinta-cinta gitu, guys. Mungkin biasanya dipakai untuk apa nih? Lebih seringnya. Gitu. Kalau aku kadang kalau misal nugas kadang Kak, cuman kayak buat misal kayak nyari wah apa ya ini ya enaknya ya gitu, kadang kan susah buat menyambungkan kata-katanya. Jadi aku biasanya pakai kayak mungkin Gemini atau GPT gitu. Terus ya curhat kadang sih kalau emang kayak bingung banget, jadi kayak udahlah curhat di situ aja gitu. Oh, jadi pemakainya untuk tugas iya, curhat juga iya. Iya. Nah, di antara dua AI itu yang paling sering banget kamu pakai apa sih? Kalau aku lebih sering pakai Gemini. Oh, Gemini. Iya. Dibandingkan GPT. Iya. Oke. Kita beralih ke sini, guys. Biasa apa nih yang kamu gunakan, Mbak Sofia? Kurang lebih sama sih sama si Faila, kita pakai Gemini juga. Karena memang siapa sih yang nggak punya akun Google kan? Kayak kalau buka Gemini kan nggak buka gitu. Tapi kalau ChatGPT aku jarang pakai karena kan memang harus bikin akun lagi kan. Kalau mau yang akses lebih banyaknya lagi gitu. Dan ChatGPT tergantung sih. Kalau aku mau pakai untuk bikin infografis kayak dosen-dosen pada umumnya itu aku pakai itu. Tapi kalau Gemini untuk hal-hal diskusi terkait tugas atau penelitian semacamnya itu Gemini masih oke lah. Oke, gitu. Apakah dipakai untuk kayak tugas aja atau ada yang urusan pribadi banget? Gak pernah curhat AI sih bos. Ini adalah Jadi nggak relate guys sama kalian mungkin. ini orang-orang yang kayak mau kayak untuk tugas doang titik. Kalau kita kan kayak untuk curhat juga ya. Berarti Mbak juga pernah dong pakai buat curhat. Bukan gak pernah tapi sering. Apa? Gimana? Kalau aku di antara Gemini atau GPT, aku lebih suka GPT banget. Berarti udah pro dong? Alhamdulillah. Karena apa? Aku untuk tugas kuliah iya, curhat juga iya. Apalagi kalau curhat banyak sih curhat-curhatan aku ke GPT. Dan aku lihatnya kayak GPT lebih bagus. Kalau aku lebih bagus di GPT daripada Gemini. Karena pernah coba Gemini pakai beberapa kali kayak kurang aku banget soalnya.
Jadi aku banget tuh kayak udah kipitih gitu loh, jadi satu kesatuan. Cinta mati banget nih sama ChatGPT. Iya, gitu lah. Kalau Copilot juga kayak cuman untuk tugas, soalnya apa ya, kayak Kaku nggak sih? kaku, ya betul kaku. Kayak kita mau ini prompt, kayak mau ada fun sedikit kayak nggak bisa, jadi kayak lebih enak di GPT. Itu kalau aku, itu sih. Nah, kita udah tahu nih kan, teman-teman semua udah pakai AI apa aja. Nah, kalian pakai apa aja nih untuk curhat atau buat tugas? Nah, di sini ada satu AI yang mau diperkenalkan oleh Mbak Sofia. Apa tuh, Mbak? Namanya adalah cheeseburger therapy. Jadi namanya udah Gen Z banget teman-teman. Sebenarnya ini nemu di salah satu artikel, bisa dilihat teman-teman di layar, dibuat oleh Sarah Sheikh. Dia dari Brown University. Nah, tapi dia mengulik terkait penggunaan cheeseburger therapy yang dibuat oleh mahasiswa dari mana ya? Aku lupa. Tunggu, lu lihat dulu di AI-nya. Di Washington? Iya, Universitas Washington. Kayak gitu. Tampilannya kayak gini, dia cuma bilang sih understanding and increasing empathy in online text-based peer support system. Jadi ternyata AI di sini nih apa ya, settingan bahasanya udah dibuat seempatik mungkin, sebisa mungkin dari mereka biar bisa dipakai untuk konseling. Jadi AI ini khusus untuk konseling aja, tidak ada gak ada campur-campurnya kayak ChatGPT atau apapun, spesifik ke konseling. Plusnya di situ, minusnya adalah harus bisa bahasa Inggris kan. Agak kalau susah banget ya kalau bahasa Inggris. Ya ada Google Translate sih, cuman Ya. kalau mau pakai AI lagi di kayak aku mau ngomong ini pakai bahasa Inggris, kira-kira ngomong gimana ya? Iya gitu aja. Jadi AI sama AI Itu agak lama nggak sih, maksudnya kayak kita harus mau curhat, ketik dulu di Google Translate terus baru pindahin ke si AI ini, cheeseburger ini. Jadi kayak lama-lama kayak masa sedih, pas mau sedih tunda dulu tuh artinya apa ya? Oh ya saya agak nangis. itu ya kan, Delay dulu ya, jadi kayak delay dulu perasaan kita. Mungkin minusnya di situ. Tapi yang suka bahasa Inggris dan paham banget, oke mungkin kan. Kalau kita kan mungkin aku agak kurang banget bahasa Inggrisnya, jadi kayak agak Masa sih? Tapi tadi aksennya bagus kok. tuh. Jadi kayak agak oke, jadi berarti si cheeseburger ini khusus untuk konseling doang kan Just for ya? counseling, Nggak ada yes. untuk tugas-tugas apa, khusus banget. Oke. Tanpa memperpanjang waktu, gimana kalau kita langsung coba aja yuk aplikasi AI-nya ini, untuk tahu seberapa bagusnya sih AI si cheeseburger ini. Oke? Jadi siapa yang mau share masalah di sini? Cincin-cincinnya siapa? Ya pasti bukan aku ya. Kan saya yang monitor nih kak. Kita intro dulu deh sama linknya Nah, cheeseburger therapy ini. tampilannya gimana nih? Kayak gitu ya. Jadi tampilannya. bisa chat ke peer counselornya. Oh, ada premiumnya juga ya? Bukan premium sih kak. Jadi kayak kalau mau ngobrol langsung sama manusianya lah asli, itu bayar $25. $25 kan 17.500 berapa guys? Inflasi. Belum. Hitung sendiri ya. Oke. Takut atau kita bisa pakai versi gratisnya lewat AI itu. Di sini check out our human versus AI therapy tournament. Di bawah juga ada apa sih cheeseburger therapy bla 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 bla, text based emotional support service, di mana kita bisa berconnect dan chat dengan konselor sebaya yang sudah terlatih, train peer di situ. Untuk mencari clarity on your troubles atau mencari jalan keluar dari masalah yang kita punya. Kalau manusia di sini ada rentang waktunya kayak 25 sampai 40 jam gitu. Jadi mungkin agak slow respon di awal, tapi kalau udah udah on lah bahasanya, kayak kalau di WA gitu kan, mungkin langsung gercep, kayak fast respon gitu. Aku belum pernah coba sih yang manusia, siapa sih yang mau bayar $25? Kalau punya duit gak apa-apa sih. Ya. Tapi karena punya gratis-gratis aja, kita pakai AI-nya aja. Karena kita muka-muka gratis guys. Jadi ya gimana ya? Kalau ada yang gratis kenapa harus yang bayar? Iya, betul. Apalagi pakai AI guys. AI kan cuma membantu Nah, doang. mereka bilang 92% dari chat masa terbantu. Nah, diukur-ukur. Kalau lihat di sebelah kiri ada bar warna biru, ada kuning, itu adalah Artinya apa tuh? kayak trouble solve. Ada berarti masalah yang mereka ceritakan tuh terselesaikan atau masa kayak tuntas gitu. Ada yang yang di sini merasa kayak kok makin buruk ya aku chatan sama mereka gitu. Ada yang gitu. Cuma gitu. karena 92% merasa terbantu, berarti kan platform ini bagus. Betul. Kenapa nggak dikembangkan aja? Bisa. Gitu. Ya, bayangin aja nih, ada bahasa yang kita bahkan nggak tahu. Ini apa coba artinya?
Ruptura sentimental dolorosa. Muerte. Oh, bahasa apa itu? Bahasa apa itu? Spanyol? I don't know. Semua bahasa ada. Blood test appointment. Blah blah blah. I have free time and energy but find myself. Bahasa Kupang ada nggak ya? Kira-kira? Bahasa Kupang. Jawanya ada. Indonesia nya nggak nih. Berarti bisa disetting gitu ya. Kadang kan ada yang bisa nih jadi Iya. gitu ya. Mungkin kalau yang ChatGPT atau Gemini kan memang model bahasa kan. Dia mau bahasa apapun bisa. Maksudnya karena ini dibuat oleh mahasiswa Washington, jadi ya bahasa mereka dong, bahasa Inggris. Ya gitu. Minusnya di situ teman-teman. Ya kalau kalian mau belajar sambil belajar bahasa Inggris pakai AI ini mungkin bisa. Soalnya kadang kita ngetik grammarnya nggak salah, typo gitu. Iya. Dibenerin sama AI. Oh iya. Di dirinya? Yes. Oh berarti kalau misalnya kita kan misalnya nih aku nggak terlalu jago bahasa Inggris nih, terus biasanya kan kita kayak ya udahlah yang tahu kita aja itu ngetik apa gitu. Kadang kan ada yang grammarnya kebalik atau mungkin yang harusnya ini jadinya ini. Ya mungkin ada Apa satu gitu huruf kan. yang kelewat atau apa gitu di kata-katanya dia masih paham sih. Kemarin aku terakhir kali coba. Oke. Wow. Ya kita coba deh. Mari kita coba yang versi Let's AI. How to participate, complete a new session of either kind, come with a real problem. Ya harus menyelesaikan di semua sesi, baik itu dari manusia atau dari AI, dan nanti harus sesuai dengan masalah yang kita sampaikan. Nanti di awal-awal juga ada kok alat ukur masalahnya gitu, kayak kita coba ya. Chat Boleh, AI. boleh. Aman nggak? Aman kan AI Aman ini? dong. Tadi kan ada 92% yang ini kan bukti-bukti itu kan. Di akhir sesi itu suka diginiin, mau di-share atau keep private. Kalau keep private mereka nggak bakal Kalau nge-share. share maksudnya share di Mereka kan dalam bakal AI share di gitu. bawah tadi. yang di bawah lewat. Oh. Cuman nama kita kan nggak bakal ke include dan kita kan juga nggak usah bikin akun. Ini langsung jadi. Oh gitu. Oh, wow. Start your session with AI helper. Sangat mudah sekali. Yoi. Betul. Ada Apakah AI. Kak Ipa akan mencoba? Mungkin bisa coba. Lumayan way bahasa Inggris way. Kita perlu belajar bahasa Inggris. I mean you have the accent though. Oke. Jadi siapa yang mencari masalahnya? Masalah apa ya? Kayaknya contoh-contoh kecil doang deh kayaknya bisa. Apa tuh? Mungkin masalah tentang perkuliahan atau apa gitu. Mungkin Kayla mau coba dulu. Boleh. Apa nih? Apa nih? Tentang stres akademik. Oke, stres Oh, akademik. orang nih. Orang juga merasakan ayah ya. relatable. Nah, sebelum kita mulai, di pertanyaan paling atas nih, how trouble are you feeling right now? Apa seberapa masalahnya itu seberat apa sih? Yang sebelah kanan extremely trouble, kayak bener-bener masalah besar gitu. Kalau yang sebelah kiri not trouble at all, berarti ya yaudah nggak masalah aja. gitu. Nggak begitu masalah kok, cuman dia mau cerita. Biasanya gitu. Ke kanan atau ke kiri? Aduh. Kayaknya nggak ekstrim banget. Iya, Tengah-tengah. Iya, nggak yang ekstrem banget. Cuman ya masih agak stres-stres gitu Iya. ya. Karena segini mungkin. Iya. Dikit. Around this. Udah dah. Bilang stop. Pasti itu. Seberapa nyaman kamu ingin membagikan masalahmu lewat platform ini? Sangat nyaman. Sangat nyaman. Mentok nih ke kanan nih kayak belum tarin. I can share anything and everything. Aku bisa share apapun dan seberapa banyak everything ya segalanya. Yes. Kalau sebelah kiri berarti aku nggak mau share apapun. Ya kalau nggak mau share gak usah di sini. Ya kenapa kita Ngapain maksain? pakai? Ketik-ketik curhatan Makanya ini mau mentok. Tut. Ya. Kurangi dikit. Kurang dikit. Oke. Oke. Start describing what's troubling you. Oh my god. Ya, saatnya bercerita. Dan saya mulai ngetik. Jadi, So, when I was young, enggak. wait. Ini baru So, when I was born dari awal banget nih, dari awal lahir. langsung. Jadi kan ini kan aku kan baru masuk S2 ya. Jadi adalah masa kayak transisi dari S1 nih yang udah selesai nih, terus wah santai nih. Nah, tiba-tiba masuk S2 tuh merasa kayak waduh gimana nih tugasnya gitu kan. Apalagi tugasnya kan pasti setiap matkul itu ada ya. Nah, jadi aku merasa kayak deadline-nya kan mepet-mepet juga. Jadi merasa kayak aduh gimana nih? Aduh bisa nggak ya? Aduh ini mau selesai, aduh ini gimana? Jadi kebanyakan aduh bagaimana kita mau sukses? Aduh. Gimana mau sukses kalau terlalu banyak tapi. Ya. Gitu. Jadi apalagi ketika kemarin UTS tuh jadi kayak aduh Duar, banyak. artikel lagi ini lagi aduh langsung Full boom gitu otaknya. otaknya. Oke. Gitu.
relate lagi. Semuanya kita ngalamin guys. Sangat-sangat aduh. Maksudnya gimana ya? I feel like I have apa ya? Tipu kan? Nanti dikoreksi kok. Apa? Academic stress. Stress academic. Apa bahasa Inggrisnya? Stress. Akademik stres. Because Halo semuanya, editor Sofia di sini. Jadi, kenapa bagian ini aku cepetin? Karena ternyata proses konseling yang bahkan menggunakan AI pun prosesnya cukup lama, teman-teman. Bahkan kami record video ini sampai 1 jam 48 menit for your information. Dan ada beberapa hal yang mau kami highlight terkait penggunaan AI ini. Pertama, selama kami mengajukan permasalahan yang ada, AI ini selalu mengeksplor dengan memberikan pertanyaan terbuka terkait apa sih yang kami rasakan, apa yang kami pikirkan, dan lain sebagainya. Kemudian, dari narasi yang sudah kami tuliskan dalam bahasa Inggris tentu saja, AI ini akan mengeksplor kembali dan menciptakan atau membuat narasi baru yang lebih segar dan dengan sudut pandang yang lebih berbeda dari yang kita kirim sebelumnya. Mungkin pertanyaannya sekarang adalah, apakah narasi yang kita kirim akan dirubah maknanya oleh si AI ini? Sebenarnya tidak, teman-teman. AI ini menciptakan makna baru, memberikan kalimat yang lebih open-minded untuk kita sebagai si pengirim prompt, sehingga AI ini mampu untuk membantu konseli untuk membuka pikirannya menjadi lebih positif sehingga menciptakan pola pikir baru yang lebih positif juga. Selanjutnya, sepanjang proses konseling dilakukan, AI ini akan menyimpulkan setiap momen ataupun kata kunci yang sekiranya penting untuk dibahas kembali selama proses konseling. Beberapa hal yang terhighlight di sini seperti event, thought, labeling, feelings, behavior, bahkan sampai new thought atau pola pikir baru yang tercipta setelah proses konseling selesai. Oh ya teman-teman, beberapa hal yang di-highlight oleh AI ini yang sebelumnya telah disebutkan dapat menjadi bentuk asesmen untuk konseling. Ada apa aja sih? Yang pertama ada event. Ini berkaitan dengan peristiwa atau kejadian yang menjadi kunci mengapa konseli merasa memiliki masalah pada dirinya. Kemudian selanjutnya ada thought. Nah, selama konseling berlangsung, konseli pasti akan menceritakan atau membuat narasi terkait apa yang dipikirkannya, yang menjadikan hal tersebut sebagai pola pikir yang perlu dieksplor lebih lanjut. Turunan dari thoughts ini akan memberikan labeling terkait bagaimana konseli memandang baik dirinya sendiri ataupun orang lain. Selanjutnya ada feeling. Feeling ini berkaitan dengan apa yang dirasakan oleh konseli selama memiliki pola pikir atau selama memikirkan peristiwa tersebut. Terakhir ada behavior. Behavior ini selain punya pola pikir yang digali lebih lanjut, AI ini juga akan mengumpulkan asesmen terkait perilaku yang ada selama konseling menceritakan peristiwa yang ada. Nah, proses konseling ini dianggap selesai jika AI ini telah menangkap pola pikir baru atau new thought dari narasi yang diketikkan oleh konseling. Oke, halo guys, di sini Iva. Nah, aku ingin menceritakan pengalamanku mengenai video kali ini, yang dimana di sini kan kita membahas mengenai AI, yang dimana aku juga penyuka AI, pengguna lebih tepatnya ya. Nah, di sini tuh kita lagi membahas AI. Nah, ke AI counseling yang biasa kita pakai kan AI untuk kayak ngerjain tugas atau curhat, tapi bentuknya tuh kayak umum doang. Nah, yang di sini AI ini benar-benar AI khusus untuk counseling. Nah, di sini pengalaman aku yang aku lihat, aku sangat-sangat senang mendapatkan AI ini karena AI ini yang pertama khusus banget kan untuk counseling. Kita bisa menceritakan semua masalah kita di AI ini, kayak permasalahannya tuh akan dibuat secara bertahap sampai mendapatkan solusinya secara bersama. Tapi memang AI ini nih dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, aku minusnya tuh di situ karena sejujurnya aku kurang pandai dalam mengartikan maupun menuliskan kata bahasa Inggris. Jadi kalau mau pakai AI ini boleh, yang penting kita
ada kayak dua tab, yaitu kayak AI ini ngomong apa kita langsung nerjemahin gitu. Cuman itu yang bikin minusnya, karena aku ngerasa agak capek karena harus ngesalin-salin dulu kata-kata AI-nya kita ke bahasa Indonesia untuk tahu kan si terjemahannya dari AI itu yang buat minus. Cuman untuk sejauh ini oke banget AI ini, karena betul-betul secara mendalam banget dia menanyakan kondisi kita sampai dapat lebih tepatnya dapat solusi gitu sih. Untuk dari AI ini minusnya cuma di bahasa Inggris, tapi kalau yang suka bahasa Inggris sih nggak masalah. Kalau aku yang kayak mau langsung nggak mau ribet, langsung kayak Indonesia biar enak gitu, agak kesulitan kalau menggunakan AI ini karena harus butuh penerjemah dulu. Itu sih yang buat minus. Kalau untuk yang lainnya aku sangat oke banget dan suka banget untuk AI counseling ini. Now, sekarang sebelum kamu pergi, aku mau kasih tahu kamu sedikit tentang sesi bagian ini. Cheeseburger Therapy adalah research project yang mengeksplor perbedaan antara AI dan juga terapi manusia. You just participate in that experiment. Kamu baru aja berpartisipasi dalam eksperimen ini. And your experience matter is a lot to us. Kayak eksperimen kamu ini sangat berarti untuk kami gitu. Ada satu hal yang ingin kami lakukan, bisa kayak rate, kasih rating atau kasih feedback di bawah di sini. You're welcome back anytime, bla 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 bla, bisa di bawah. Ada rate nih di sini. Ratingnya. How trouble are you feeling right now? Ini adalah angket lagi guys. Lebih parah dari sebelumnya atau terselesaikan? Ya better lah. Trouble is resolved, kayak sekitar segini lah. Iya. Seberapa terbuka kamu dengan helper AI ini? Completely open, benar-benar terbuka, atau agak terjaga sedikit kayak hati-hati deh buat nge-share gitu? Hati-hati sih. Agak hati-hati, very good. Ya oke. Boleh lah, sedikit aja. Did you feel heard and understood by helper? Merasa didengarkan dan merasa dipahami dengan helper? Ya. Iya banget sih. Iya. Segini. Did your helper, apakah si helper sangat membantumu untuk fokus dengan masalah yang ada gitu? Iya atau enggak sama sekali? Hah, maksudnya mana? Kayak kita punya masalah nih, dia bener-bener berorientasi dengan masalah kita sampai masalahnya selesai gitu. Oh, ada sih. Ya. Ya. Bukan full sih, dikit-dikit. Iya, inilah. Apakah session ini membantumu berpikir berbeda dengan masalahmu yang ada? Jadi masalahnya yang di awal kan kayak merasa kayak, yo ini masalah banget, gak suka gitu. Terus sampai momen sesi selesai, oh saya cuma kayak gitu doang. Oh ya udah gitu. Membantu sih. Membuka pola pikir baru gitu. Ya. Would you choose this helper for future session? Apa kamu mau pakai AI lagi untuk kedepannya? AI ini lagi? Yes or no? Ya. Bisa. Segini deh. To help others learn from this work, you may allow your session to be visible to the public. Nah, mau kita share nggak di public atau nggak di percakapan tadi? Bisa klik yes atau no. Kalau yes berarti tadi nanti ada di bawah yang di bawah yang banyak tadi. Kalau no yaudah dia nggak bakal ngomong gitu deh, kita no aja deh. Tapi AI ini tuh kayak misalnya kita kan konsul jawab terus ada momen yang kayak aduh capek nih mau lanjutin besok aja gimana, itu apakah nanti hilang atau gimana atau tersimpan di kayak draft? Kayaknya nah itu kan dia nggak ada akun. Minusnya itu juga kan dia nggak bikin akun, dia langsung eksekusi di saat itu juga. Nah itu yang bikin dia jadi kayak real time kan pakai AI. Takutnya kalau kita buka lagi ya di lewat riwayat gitu, history, takutnya dia pulang dari awal. Aku juga belum pernah sih kayak gitu. Gitu jadi kayak Mungkin kalau mau pakai di saat-saat kalian urgent aja. Di saat itu aku bener-bener pengen cerita. Yaudah kita langsung buka AI ini, langsung yeping, nanti dia juga yeping, dia bakal explore masalah kita dan dia bisa langsung jawab tadi kan kayak tadi secara langsung. Itu yang bikin dia jadi kayak real time apa kalau di e-counseling? real time, sinkron. Iya, sinkron, iya itu maksudnya. Kalau unsinkron kan berarti tadi yang manusia tadi. Itu kan nunggu 25 sampai 40 jam. Siapa sih yang mau? Yang mending pakai AI ini aja buat keburu gak mau cerita. Keburu nggak mood. Udah deh. Sedihnya udah lewat tadi, sekarang udah happy. Iya. Udah lupa masalahnya apa? Kak masih mau cerita? Enggak kak, udah selesai. Udah selesai kak, soalnya masalahnya terlalu banyak jadi bingung. Iya. Tadi udah kayak, kok. Oh yaudah, makasih.
Jangan dong. Ya gitu deh. Oh, gitu. Kurang lebih terkait Nah, cheeseburger therapy teman-teman. Bagus sih guys, si AI cheeseburger therapy ini karena memang untuk konseling banget, makanya pertanyaan itu mendalam, dia menggali secara terus menerus. Jadi yang kalian ini yang mau memakai si cheeseburger therapy untuk mengkonseling permasalahan kalian sebelum datang ke konselor, bisa banget. Tapi ingat, tetap AI ini hanya sebuah bantuan doang dan jangan langsung percaya banget gitu. Cuman apa ya sebutannya tuh? Penolong pertama. Kayak oh ternyata masalahku kayak gini. Kalau ke konselor kan kita bisa langsung apa ya, terlihat banget emosi kita gimana gitu kan, kayak greget-gregetnya atau kayak apa-apanya gitu. Jadi silakan kalian mencoba, dan ini adalah sebuah AI yang baru aku tahu juga. Kalau Faila sama juga baru tahu ini. terima kasih banyak Mbak Sofia karena sudah Iya. memberitahu Iya. kita mengenai AI ini yang benar-benar konseling banget. Dan juga tadi udah sharing juga kan kita cara pemakaiannya gimana, terus kita bagus. Secara nggak langsung kita juga share masalah kita bareng-bareng kan. Iya. 3 masalah jadi satu dan diselesaikan dengan AI ini. Betul Betul, sekali. Dan udah tahu juga kan guys perbandingannya AI ini sama AI yang lain kayak Gemini gitu, itu bersifat umum doang. Dan kalau curhat juga oke-oke aja, tapi mereka kan bukan apa ya sebut itu kayak cuman umum doang, memberi Memang semangat cuman model bahasa. Kalau yang di Cheeseburger memang dirancang, dibuat khusus untuk konseling, makanya Betul. dibuat di sistemnya tuh kayak harus tanya sampai kita jawab sampai kayak oke gitu. Jadi bagus sih. Kita bener-bener dieksplor sedalam-dalamnya. Kamu bagus. tuh punya masalah ini, coba dijelasin lebih lanjut lagi deh. Betul. Apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan setelah punya pola pikir ini, Betul bla bla bla, sekali. sampai nemu pola pikir yang baru, Baru, dan iya. diarahkan menjadi pribadi yang lebih baru atau lebih Oke, baik betul. kayak gitu. Betul, dan satu lagi nih guys, kalau misalnya kalian belum pernah datang konseling, kalian bisa dulu mencoba si AI Cheeseburger ini untuk sebagai kayak latihan sebelum datang ke konselor. Jadi ya udah apa ya, kayak lebih lanjutnya kayak sekarang ini nanti konselor yang asli itu memang akan mirip-mirip kayak di Cheeseburger, cuman bedanya itu akan ada gerakan tambahan, maksudnya senang hubungan terapeutiknya tuh pasti Iya. terasa banget kalau di konselor. Jadi ya kalau yang masih takut-takut konseling, ya ketemu konselornya, mungkin bisa latihan dulu dengan Cheeseburger ini, terapi ini untuk sekedar latihan gitu. Walaupun cuma chat, paling enggak kita kan dilatih kayak kalau ngomongin masalah berarti alurnya gini gitu. Ya, betul. simulasi lah kayak gitu. Itu sih. Maybe that's all. Kalau kalian udah pernah coba AI ini, jangan lupa ceritain di kolom komentar teman-teman. We also wanna know apa sih yang membuat kalian memilih pakai AI kayak gitu. Oke guys, dari semuanya apa nih? Pokoknya ya Segala eksplorasi kita tentang Iya, AI betul. cheeseburger therapy ini sangat seru ya. sangat dan menguras kayak ternyata gini ya. Kita rating deh, rating 1 sampai 10 AI ini gimana? Rating 8/10 deh, soalnya akhirnya udah mulai capek gitu. Iya betul. Aku 8. 7,5. Jujur. Dia bener-bener nanya terus sampai aku udah stuck. Aku mau jawab apa? Kok diulang lagi? Kayak langsung capek gitu nggak sih kayak Memang introvert sih. iya cepat Mungkin capek. kalau yang extrovert dan mau yapping di sini, this is a good platform for you guys. Apalagi yang lancar bahasa Inggris, do it. Langsung sih. Ini kita capek juga karena nerjemahin dulu. Iya, mungkin capeknya di situ. Capeknya juga Iya. di situ. Makanya tadi kita broke that system. Iya. Ini sebagai contoh doang ya. Kalian bisa bebas mau mengekspor apa aja tentang permasalahan kalian ke depannya di AI ini sebagai latihan untuk sebelum bertemu konselor, atau segera kayak apa ya, kayak mengeluarkan perasaan-perasaan buruk kalian di situ juga boleh banget, karena ya ini sangat-sangat membantu kita. Tapi ingat ya, ini cuman membantu saja, bukan menggantikan manusia. Iya. Oke. Disclaimer. Oke. Oke, sampai sini dulu saja. Terima kasih buat Faila sama Sofia sudah
mau mengedukasi kita mengenai si AI cheeseburger ini. Dan mungkin ini saja dulu, kita tutup ya guys. Untuk See you on next video. Bye bye. bye bye. Oh 1 jam, gila.